diprediksi miom atau kista. Ya. Terakhir itu kista. Tapi sekarang perutnya gimana? Nah, ini udah kenyal kayak jeli. Enggak, masa sudah agak sakit. Sakit itu enggak. Sakitnya enggak kan, terus gumpalannya juga enggak ada, Pak. Itu pas sering-sering minum itu air doa itu. Enggak, maksudnya kan kemarin ada yang keras itu. Kayak gitu cuma orang sok watus lo ya. Makanya pegang-pegang istri. Jangan pegang aku. Uji tak akan ndak kok atas banget. Ini keras ya. Ya pokoknya sering-sering minum air doa itu. Nanti kan kayak penyakit miom kista itu sirna nanti. Ada pertanyaan lagi? Yang lain-lain? Mumpung ketemu saya loh, belum tentu so ngobrol ini. Bahasan ketemu malah lali kabeh pertanyaan. Utawa nek masalahnya sudah yang mau ditanyakan semua sudah terjawab. Ya kan bagus. Itu ya. Oke, siap. Yang lain udah? Apa? Oh ya, mikir. Mohon curhat ya. Wah, angel nih. Jadi dulu saya bisa ke pondok ini itu gara-gara istri dulu kan kena penyakit kista. Nah, waktu itu sudah stadium 4. Jadi hari ini saya ke rumah sakit, besok harus dioperasi. Nah, saya waktu itu dikasih tahu sama teman ke tempatnya Pak Sidik. Nah, ternyata ke tempatnya Pak Sidik itu cuma dikasih air selawat. Padahal istri saya itu udah 2 minggu minum seteguk muntah, makan 1 sendok muntah. Nah, padahal udah 2 minggu itu udah kurus kering badannya. Nah, terus dari Pak Sidik dikasih air selawat itu pulang dia minta makan, kita mampir di lesehan, 1 porsi habis pun dia kurang. Itu alhamdulillah dari air selawat untuk dari Pak Kiai juga itu untuk pengalaman saya. Jadi saya bisa masuk ke tempat pondok Pak Kiai ini. Jadi alhamdulillah. Saya juga dulu jujur saya nggak pernah sholat, nggak pernah istilahnya mengenal sholat, itu udah berapa puluh tahun. Jadi memang posisi saya di Palembang itu kan orang banyak kan misalnya kekerasan. Nah, saya masuk di sini 2014. Nah, terus saya juga nikah belum sholat juga. Nah, dari air sholawat itu ya, jadi intinya mungkin Allah itu menakdirkan saya harus ke pondoknya Pak Kiai Gus Arpleret ini. Duduk jujur, saya mau apa? Hanya kata Pak Kiai, saya itu kalau mau naik apa ya Pak Kiai, mobil 2, motor ada 4, tapi itu harta itu nggak bisa untuk pegangan. Jadi Allah itu udah menakdirkan kalau harta itu dicabut semua. Jadi kita itu sadar, benar-benar sadar. Kalau saya ingat itu mau nangis. Memang Pak Toki tahu sendiri, Pak Sidik juga tahu. Saya itu nggak ada yang kekurangan, apapun sedikit pun nggak ada yang kekurangan. Tapi kalau Allah itu sudah menghendaki harus menyabut semua harta, itu nggak seujung kuku. Tapi ya kita syukuri alhamdulillah. Jadi saya bisa sekarang ini alhamdulillah. Dulu nggak pernah puasa sama sekali, nggak pernah sholat. Alhamdulillah sejak saya masuk di pondok ini bisa sholat, nggak bisa. Soalnya mau meninggalkan sholat itu iman, rasa iman. Terus alhamdulillah puasa ini bisa 1 bulan full dan ikut arweh di tempatnya Pak Kiai ini. Cuman bolong 3 kali gara-gara kemarin itu nggak ada motor, jujur nggak ada motor. Saya mau ke sini nggak ada motor dan saya juga kena sedikit batuk toh, mau maksa juga nggak bisa karena motor yang cuma 1 di rumah dipakai untuk mondar-mandir sama itu sama mama. Nah, jadi alhamdulillah sekali. Jadi Allah itu misalnya mengasih jalan untuk saya harus berbuat ingat pada yang kuasa. Dari
air sholat itu juga, terus harta juga, itu saya jadi alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah. Saya itu udah sampai nangis, bener-bener nangis. Karena kalau saya ingat waktu itu, ya Allah, saya itu dulu harta apa yang mau tak miliki ada, tapi saya enggak ingat sama yang kuasa. Jadi kalau kuasa itu, yang kuasa itu udah mau nyabut atau enggak ada, saya sungguh-sungguh. Itu Pak Kiai, terima kasih banyak atas sholawatnya. Istri saya juga gak jadi operasi, padahal harus udah dari rumah sakit itu 23.700 itu baru operasinya, belum opnamnya, belum obatnya. Tetapi dari air sholawat itu alhamdulillah bener-bener sampai sekarang diperiksakan di rumah sakit itu hilang. Jadi penyakit yang diderita istri saya, yang kista, yang stadium 4 itu bener-bener hilang. Saya itu sampai, ya Allah, kalau seandainya waktu itu memang saya tidak jujur, kalau uang waktu itu masih ada, tapi kok kenapa segelintir air sholawat kok bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan penyakit yang kayak beratnya tuh, karena sudah stadium 4. Aku nggak relanya karena dia mau dioperasi, diangkat rahimnya. Saya jujur, saya nggak ikhlas karena saya belum punya keturunan. Dari itu saya belum punya keturunan. Saya nggak ikhlas. Saya menyebut sama Allah, ya Allah, jangan sampai rahim istri saya diangkat. Saya nggak ikhlas, benar-benar nggak ikhlas. Gitu Pak Kiai, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata saingannya Pak Sakur dan Pak Obleng banyak. Muncul Pak Siti. Sapa meneh iki aja-aja mantuk iki wis laris. Jadi apa ya? Air sholawat itu diminum bisa menyembuhkan. Kalau ketika minum itu benar-benar yakin. Ya, kalau nggak yakin ya kadang-kadang sulit itu kan mengkondisikan hati untuk yakin. Aku dewi kadang-kadang ra yakin. Atau mau biar sholat kok ramari ya, ra yakin sih aku. Tapi nek yakin tenan kok yakin apa? Karena kalau yakin itu menandakan Allah menghendaki untuk memberi sembuhan. Yang penting itu hidup itu yakin. Gitu. Bujuk ra tak yakin. Nah, berbahagialah kalau kita diberi keyakinan yang benar dan kuat. Makanya doa menjelang sholat subuh itu kan ada kan, minta ya Allah, aku mohon iman dan yakin yang benar dan yang kuat. Dan yang begini, Bu, sakit apa saja minum air sholawat sembuh. Ini ra yakin loh, Bu, air sholawat sak truk kayak. Boyoran. Itu ya. Ngelo yakin ki angel, makanya enggak. Ya Allah, aku berilah aku keyakinan yang kuat, yang benar dan kuat. Nah, itu jadi ini ya angel. Aku dhewe cok ora yakin, asli. Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin enggak ya, wis